Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Eri di channel Aulia Rianto. Untuk kali ini, gua pengen ngasih tutorial untuk bikin objek seperti ini ya. Ini seperti digital painting, tapi kita ngelakuinnya itu di atau membuatnya itu di Figma. Jadi Figma itu sebenarnya nggak cuman buat bikin UI aja ya. Tergantung kreativitas kalian itu dan kebutuhan kalian itu di mana. Karena basicnya saya ini suka buat ilustrasi dan saya juga eh, pekerjaan saya itu sebagai UI designer. Jadi saya melakukan semuanya itu di Figma gitu untuk membuat ilustrasi, UI maupun bikin motion graphic dengan aset yang saya bikin dari Figma. Oke, jadi konsep yang harus kalian paham itu pertama ada di pencahayaannya. Di pencahayaannya itu kita bagi jadi tiga ya, yaitu kalau kalian lihat di sini di bagian ini ada warna yang terangnya nih, ya kan? Di bagian ini warna terangnya yang terkena pantulan cahaya. Oke. Yang kedua itu ada warna dasarnya di sini. Ini warna dasar si objeknya untuk yang bagian tengah ini. Dan yang ketiga itu adalah warna gelapnya, bagian yang tidak terkena cahaya. Oke, jadi ini konsep yang harus kalian tahu dulu nih. Jadi ada tiga bagian yang terkena cahaya, ada yang warna dasarnya, dan ketiga itu warna si gelapnya, warna gelapnya yang tidak terkena cahaya. Oke, jadi konsep itu harus kalian pahami dulu ya. Kalau itu udah tahu, eh, kedepannya tuh lebih enak untuk membuatnya. Misalkan kalau untuk konsep cahaya tersebut ini kan datangnya dari arah kiri atas ini saya buatnya. Itu bisa diganti misalkan dari atas ini, berarti bagian yang harus terang itu adalah bagian sininya. Dan yang kedua itu bagian dasarnya di sini, warna dasarnya, dan yang ketiga itu warna gelapnya di sini berarti. Oke. Begitupun kalau misalkan datangnya dari arah kanan, misalkan kanan atas, berarti ya tinggal kita balik aja. Nah, seperti ini. Berarti di bagian sini itu warna yang terkena cahaya, di sini warna dasarnya, dan di sini warna yang gelapnya. Bisa juga satu arah gitu ya, misal simetris misalkan seperti ini. Dari kanan misalnya atau dari kiri deh. Berarti bagian yang terkena cahaya itu adalah sebelah sini. Dan di tengah ini warna dasarnya dan di sini adalah warna yang gelapnya. Oke, itu untuk konsep cahayanya. Dan yang kedua itu ada pemilihan warna. Sebelum kita buat, kita harus tahu dulu nih warna yang mau kita kasih itu apa. Jadi harus ada, jadi yang harus kalian tahu itu ada warna dasar objeknya dulu ya. Kalau yang di sini saya pakai itu warna biru, biru toska ya. Terus untuk cahayanya itu saya menggunakan warna pink, tapi pinknya itu lebih ke putih ya. Jadi soft pink. Dan warna gelapnya itu ya pakai warna hitam nanti. Nanti saya jelasin. Nah, biasanya yang saya lakukan itu adalah ketika memilih warna untuk cahaya itu harus lebih terang dibandingkan warna objeknya. Misalkan si warna pink ini kan warna pink ya. Nah, ini kita bikin soft. Jangan sampai warna si pinknya ini misalkan kita kasih mentok sini. Nah, seperti ini kan terlalu apa ya? Terlalu kasar dia. Jadinya pun nggak realistis gitu untuk digital painting ya. Jadi cukup se soft mungkin, dan itu sih tergantung kalian aja. Di situ nggak ada. Dan untuk selanjutnya itu eh, ada tiga step ya untuk ngebuat objek seperti ini. Yang pertama itu
kita buat dulu objeknya. Misalkan mau, nanti saya contohinnya yang simple seperti ini ya, bulat. Itu kita bikin objeknya dulu. Yang kedua itu kita kasih warna cahaya yang ini, dan kita kasih warna bagian gelapnya yang ini. Oke, itu step kedua. Dan step ketiga itu finishing. Kita tinggal kasih shadow dan warna background. Shadow itu ini ya. Jadi si objek itu kan terkena pantulan. Kalau yang saya buatin dari kiri atas, berarti untuk shadownya itu mengarah ke kanan. Oke, yuk kita langsung coba bikin satu objek. Kita set dulu kanvasnya di 720 pixel ya, kali 1280. Yang saya gunakan di sini objeknya yang tadi saya bilang itu menggunakan bulat atau kita bikin bola ya. Dan yang pertama saya cari warnanya dulu. Kalau kalian udah punya warnanya bagus, kalau enggak ya tinggal sesuaikan aja. Sekarang saya mau pakai warna ini. Oke. Ya, untuk step selanjutnya ketika udah punya objeknya, teknik yang saya lakukan itu adalah masking. Jadi si bulatan ini adalah jadi area maskingnya, biar kedepannya nanti ketika kalian bikin efek si cahayanya tersebut, uh, dia nggak keluar dari si bulatan ini, nggak ribet. Intinya membantu, masking itu sangat membantu untuk membuat cahayanya nanti gitu. Oke, yang pertama ini saya klik si objeknya, terus saya grouping dengan cara Ctrl G. Terus kita pilih si lingkarannya yang ada di dalam grup. Jangan pilih grupnya ya, kita pilih yang ada di dalam grupnya, si bolanya ini. Yang kedua kita aktifkan layer maskingnya, yaitu ini ada di atas ya, atau dengan shortcut itu Ctrl Alt M. Nah, ini dia hilang karena dia jadi layer masking, dia jadi area maskingnya. Yang kedua kita duplicate si yang area masking tadi, kita duplicate dengan cara Ctrl D, dan kita nonaktifkan ya si maskingnya. Oke, berarti di sini kita sudah punya dua layer, yaitu layer masking dan si objeknya, si bulatannya itu ya. Oke, dan selanjutnya itu yang pertama kita buat adalah si cahayanya dulu. Nah, saya mau datang cahayanya itu dari arah sini ya, ke sini gitu. Berarti bagian gelapnya yang tadi saya jelaskan, berarti bagian gelapnya daerah sini, sininya terang, dan tengahnya sini adalah warna netralnya. Oke, caranya ini saya duplicate lagi si elips yang keduanya ini. Saya duplicate, saya putar setengah, terus kita edit sedikit seperti ini, dan ini saya hapus. Untuk note yang ini saya hapus, dan di sini saya ganti warnanya, misalkan efeknya tadi warna pink ya, kita kasih warna pink seperti ini. Nah, ini belum jadi, ini masih sangat kasar. Selanjutnya kita rubah si warna shadownya, si cahayanya ini jadi linear. Ini kan kita pakai solid ya, di sini kita ganti jadi linear. Oke, kalau udah diganti jadi linear, untuk bagian ini ada dua titik ya. Kalau linear, jadi linear itu warna dari warna 1 ke warna 2. Dan yang warna 2 ini kita ganti jadi warna si dasar bolanya tersebut. Seperti ini. Oke. Dan kita opacity-nya itu kita bikin 0. Oke. Nah, kalau sudah, kita pilih cahaya yang tadi dibuat dan kita kasih efek, yaitu layer blur. Nah, kuncinya tuh di sini. Untuk membuat si shadownya itu smooth dan tidak terlihat kasar, itu gunain layer blur.
Oke. Nah, jadi kalau pertama-tama itu ini kan ngefit ya dengan si bunderannya. Dan kalau kita lihat, kita deketin itu, di sini masih ada celah sedikit karena dia ngeblur. Jadi ada celah untuk warna dasarnya nongol gitu. Nah, caranya adalah kita resize aja, kita perbesar sekiranya aja, dan kita taruh lagi. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita lihat udah nggak ada warna dasarnya yang nongolnya, jadi udah rata di sini. Dan selanjutnya layer blurnya kita gedein lagi nih sampai dia terlihat. Nah, sampai dia terlihat halus. Kalau masih kurang besar, kita bisa besarkan lagi sininya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita deketin lagi seperti ini. Ini bisa kita edit lagi seperti ini misalnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi si cahayanya ini udah terbentuk nih. Pertama, dari warna pink ke warna dasarnya. Dan di sini opacity-nya 0 ya untuk warna dasarnya, untuk si cahayanya, dan si ini 100%. Oke. Dan yang selanjutnya yang mau saya buat itu warna si bagian gelapnya. Cara gampangnya sih tinggal kita copy aja nih bagian cahayanya, kita duplicate atau enggak, kita putar, kita taruh bawah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal diganti warnanya aja. Misalnya, kalau buat bagian yang gelap itu, tinggal kita kasih warna hitam aja mentok nih di pojok kiri bawah atau kanan bawah, terserah. Dan tinggal kita atur opacity-nya aja. Misalkan udah seperti ini, kita atur opacity di bagian hitam ini. Jangan terlalu, misalkan 50% ini terlalu gelap, kita lihat ya. Misalkan 50% terlalu gelap, sekiranya kita kurangin lagi. Sorry. Misalkan di 30 atau 40%. Oke. Mungkin di 30% ya. Coba dikurang-kurangin sedikit aja sampai kelihatannya pas. Oke. Nah, di 30% sih cukup. Tergantung kebutuhan ya. Selanjutnya yaitu saya buat satu objek lagi nih di luar ini. Saya bikin seperti, saya menggunakan shortcut untuk bikin oval, Ctrl O ya. Saya buat seperti ini. Saya taruh di sini. Nah, saat saya taruh di sini, ini kita edit dulu objeknya yang ini, yang abu-abu. Seperti ini. Nah, ini yang nanti jadi warna cahaya putihnya. Jadi kan kalau dalam cahaya itu biasanya ada yang bagian paling terangnya lagi tuh. Nah, kita buatnya dari seperti ini. Ini sama, kita kasih efek layer blur. Jadi memang kuncinya itu adalah di layer blur. Oke, kita perbesar. Seperti ini. Nah, kalau masih terlalu kontras, kita bisa tambahin lagi layer blurnya atau dikurangin opacity-nya, itu bebas. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke. Dan biasanya saya tambahin lagi satu lagi. Ini tergantung ya, tergantung kebutuhannya. Jadi misalkan di sini saya mau nambahin warna lagi bagian cahayanya di bawah sini. Blurnya kita kurangin.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, si hitamnya juga bisa kita adjust lagi nih dengan cara misalkan ini kita pilih tadi yang shadow si gelapnya itu ya. Terus di bagian fill ini kita klik di kiri di bagian sini, lalu kita Ctrl C lalu Ctrl V untuk mengcopy ya warnanya. Dan yang bagian kedua ini saya mau bikin lebih gelap di bagian sininya aja nih. Oke, seperti ini. Kalau mau kalian atur lagi, kalian bisa juga nggak usah harus pakai linear, misalkan pakai radial. Oke. Sebentar, adjustment sedikit. Nah, kalau udah, ini sebenarnya udah jadi ya. Ini dari tahap kedua tadi. Tinggal kita finishing. Finishingnya itu kita gunakan uh, shortcut untuk bikin oval, yaitu O. Lalu kita taruh dia di layer paling belakang ya, seperti ini. Kita taruh dia di layer paling belakang. Dan setelah itu kita rubah dulu warnanya jadi warna hitam. Dan di sini kita kasih warna linear. Modenya linear maksudnya. Kita adjustment sedikit. Kurang lebih segini. Lalu kuncinya tetap di layer blur. Kita bikin kalau kayak gini doang kan kelihatannya terlalu kontras ya. Di bagian sininya tuh terlalu kelihatan garisnya, perbedaannya. Lalu di sini kita kasih layer blur. Oke. Nah, layer blur ini kita adjust lagi seenaknya kalian aja. Ini saya misalkan 20 cukup. Kita atur lagi bagian warna ininya, kita mainin opacity-nya. Kita di 40. Oke. Nah, udah jadi kan? Dan yang terakhir itu tinggal kasih warna background. Oke. Warna background itu biasanya saya pakai linear. Kita misalkan pakai warna biru ya, misalkan seperti ini. Ini makin kelihatan real lagi ya kalau memang si backgroundnya udah kita ganti. Nah, si warna backgroundnya itu saya ganti jadi linear. Ini seperti ini contohnya. Dan di warna atasnya ini karena ini datang cahayanya dari sini, berarti saya harus ganti warna cahayanya menjadi warna cahaya yang ada di bola ini. Tinggal kita lihat di warna cahayanya. Terus kita copy hexnya nih, hex code-nya. Ctrl C, lalu balik ke frame-nya. Kita rubah warna yang ini. Kita paste di bagian hexnya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal di adjustment aja sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kalian masukin juga sebenarnya ke sini. Oke. Nah, kalau udah dikasih background ini biasanya kelihatan nih untuk si shadow yang belakangnya ini dia terlalu gelap atau kurang gelap. Kalau di sini saya terlalu gelap bagian bawah sininya, jadi harus di adjust lagi nih. Kurang rata tadi. Nah, oke. Nah, ini udah jadi.
tinggal di grouping. Kalau mau dikasih di duplicate bisa gini. Oke. Ya, sama kan? Nah, untuk pengaplikasian si digital painting di Figma ini bisa dibikin objek, nggak harus bulat ya. Kayak misalnya ini saya bikin untuk bentuk yang gelas seperti ini. Saya bikin pot juga di sini. Itu tergantung kalian, kreativitas kalian aja melihat objek tersebut dengan cahayanya yang harus di adjustment. Butuh latihan beberapa kali memang untuk mengadjust si cahayanya itu yang pas kayak gimana, dan si shadownya juga gimana kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini. Kalau memang bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan mohon maaf kalau ngomongnya itu agak terbata-bata. Sekian dari saya. Terima kasih.